Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kepada Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Kediri yang senantiasa kami hormati, berikut jajaran staf karyawannya. Pada yang kami hormati segenap Bapak dan Ibu Guru MTSN 1 Kota Kediri, dan kepada anak-anak semuanya yang senantiasa kami banggakan. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita, di mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang volume air, jumlah air yang bisa digunakan untuk bersuci. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajiannya, yakni tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi, di mana mandi ini menjadi salah satu toharoh atau cara bersuci daripada hadas besar. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetaplah terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak diaku sebagai umat beliau sehingga mendapatkan syafaat beliau min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Anak-anak semuanya yang kami banggakan, marilah kita mulai kajian kita pada pertemuan kali ini dengan membaca Ummul Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila hadrati abi wa ummi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabul ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma khususan khassa mu'assisatil madrasah wa mujahidina ma'ahum, khususan ila masyayikhina wa masyayikhikum wa mu'allimina wa mu'allimikum wa abawaina abawaikum anallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qauluhu la anqal faslun mujibatul ghusli sittatun. Adapun perkara-perkara yang mewajibkan mandi atau mandi besar, ini jumlahnya ada 6, sebagaimana yang didawahkan oleh musannif kitab ini. Yang pertama adalah ilajul hasyafati fil farji wa khurujul mani wal haidi wan nifasi wal wiladati wal mauti. Kami ulangi lagi. Perkara yang mewajibkan mandi jumlahnya ada 6. Yang pertama adalah ilajul hasyafati fil farji, kemudian yang kedua adalah wa khurujul mani, terus yang ketiga wal haidu, yang keempat wan nifasu, yang kelima wal wiladatu, dan yang keenam adalah wal mautu. Nah, anak-anak semuanya yang kami banggakan, akan kita kupas satu persatu, di mana perkara yang pertama yang mewajibkan seseorang ini mandi besar adalah ilajul hasyafah. Jadi masuknya hasyafah atau kelamin laki-laki fil farji, pada farji. Nah, farji di sini ini bukan hanya vagina saja. Mohon maaf sebelumnya, termasuk daripada farji ini adalah dubur, entah itu duburnya manusia ataupun hewan. Ketika dimasuki oleh alat kelaminnya laki-laki, maka yang laki-laki ini wajib untuk mandi besar. Begitu pula dengan yang dimasuki farjinya, atau dalam hal ini adalah perempuan. Nah, terkait dengan ilajul hasyafah di sini, ini meskipun hanya ujungnya saja, ujung kemaluan ini menyentuh bibir daripada vagina, maka itu sudah termasuk perkara yang mewajibkan untuk mandi. Dan bagi perempuan yang kemasukan zakar, ya, bi ayyi zakarin dakhala fi farajiha, maka wajibu aidzun al ghuslu, wajib juga untuk mandi. Ini untuk perkara yang pertama. Perkara yang kedua ini adalah wa khurujul mani, ya, keluarnya air mani. Nah, keluarnya air mani di sini bisa berdasarkan jalan atau kondisi yang normal,
juga bisa dengan kondisi yang bahasanya mohon maaf dalam tanda kutip ini dipaksa. Intinya mengeluarkan mani entah dari jalan yang seharusnya atau tidak dari jalan seharusnya, maksud kami adalah dari kemaluan laki-laki ataupun selain daripada lubang kemaluan laki-laki, maka ini tetap mewajibkan untuk mandi besar. Oke. Apalagi keluarnya mani ini karena membayangkan hal-hal yang sifatnya negatif. Nah, meskipun begitu tetap untuk mewajibkan mandi. Kemudian yang ketiga perkaranya adalah wal haid, ya. Haid ini khusus untuk perempuan. Tentunya untuk siklus yang telah diketahui oleh perempuan tersebut. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya haid itu adalah damun tabi'iyah. Jadi darah yang merupakan watak daripada perempuan itu sendiri, yakhruju min aqsa rahmil mar'ati, yang keluar dari pangkalnya rahimnya seorang perempuan fi awqati makhsusatin, dalam waktu-waktu yang telah ditentukan. Maksudnya ditentukan ini untuk perempuan seingat kami mulai daripada usia 9 tahun. Kurang dari 16 hari atau lebih dari 10 hari menurut hitungan Hijriyah, kalender Hijriyah. Kami ulangi lagi, untuk haid ini adalah maksudnya ketika haid bukan berarti dia wajib langsung mandi besar, bukan, tapi menunggu sampai haidnya ini selesai. Kemudian perkara yang keempat yang mewajibkan mandi adalah nifas. Nah, nifas ini adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Termasuk yang dialami oleh kaum perempuan ini seperti halnya keguguran ataupun mungkin bahasanya dikiret, ini tetap akan keluar darahnya dan itu termasuk daripada nifas. Dan waktu nifas paling sedikit ini adalah sak kecerotan, artinya sekali keluar saja, dan yang paling lama adalah 60 hari. Normalnya seperti itu. Nah, sehingga ketika nifas seorang perempuan itu sampai dengan 40 hari baru darahnya keluar, maka ketika darahnya ini sudah dipastikan mampet, tidak keluar lagi, maka yang bersangkutan wajib untuk segera mandi besar. Kemudian perkara yang mewajibkan mandi yang kelima ini adalah wal wiladah, yakni melahirkan. Nah, melahirkan ini meskipun melahirkan kembar, maka kewajiban mandinya ini dibebankan pada tiap-tiap kelahiran. Misalkan seorang ibu melahirkan anak kembar pertama, maka setelah melahirkan ini diwajibkan untuk mandi. Dan selang beberapa waktu kemudian kok anak yang kedua ini juga keluar, maka setelahnya pun juga diwajibkan untuk mandi. Nah, hanya saja misalkan keluarnya ini dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, maka boleh mandinya 1 kali dan tidak perlu mengulanginya lagi. Dan yang terakhir yang mewajibkan mandi ini adalah wal mautu, meninggal dunia. Nah, di sini penjelasannya adalah wal mautu mujibun lil ghusli alal ahya la alal mayyit. Kewajiban memandikan mayit ini bukan dibebankan kepada mayit itu sendiri, tapi diwajibkan atas orang sekitarnya yang masih hidup. Karena tidak mungkin orang sudah menjadi jenazah, sudah menjadi mayit bisa mandi sendiri. Makanya kewajibannya ini dibebankan kepada yang masih hidup. Anak-anak semuanya yang kami banggakan, ini perlu sekali untuk kita sampaikan terkait dengan perkara yang mewajibkan mandi, di mana kalian di usia-usia remaja ini biasanya pernah mengalami yang namanya ihtilam atau mimpi basah. Atau yang perempuan ini pun juga sudah menstruasi ataupun haid. Maka sangat perlu sekali dan sangat dianjurkan sekali untuk belajar fikih sehingga dalam toharohnya bisa baik. Kami lanjutkan, faslun furudul ghusli isnani. Nah, pada pembahasan kali ini tentang fardu-fardunya mandi. Kalau tadi adalah perkara yang mewajibkan mandi, maka kalau saat ini adalah rukun-rukunnya mandi. Isnani, yang mana jumlahnya hanya ada 2 saja.
Nah, dua itu apa? Yang pertama adalah an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Contoh bacaan niatnya adalah nawaitul husla liraf'il hadatsil akbari faradhon lillahi ta'ala. Dan niat ini hukumnya sunnah ketika dilafalkan. Yang wajib adalah ketika kalian mengguyur pada basuhan pertama, entah pada bagian tubuh yang sebelah bawah, sebelah tengah maupun sebelah atas, ketika mulai diguyurkan satu kali itu, maka dalam hati berniat nawaitul husla liraf'il hadatsil akbari faradho lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah wa ta'mimul badan bil ma'i. Jadi meratakan air ke seluruh badan, terutama pada bagian-bagian yang memiliki lipatan-lipatan seperti mohon maaf daerah ketiak, selangkangan, kemudian jari-jari, kuku, seperti itu. Jadi rukun yang kedua ini intinya adalah jangan sampai ada sebuah perkara atau barang yang sampai menghalangi masuknya air ke dalam kulit. Anak semuanya yang kami banggakan, bahwasanya terkait dengan mandi besar ini, seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, ini adalah niatnya harus besertaan dengan anggota yang dibasuh untuk pertama kali. Jadi kalian bisa membasuh kaki terlebih dahulu, badan terlebih dahulu, wajah atau kepala terlebih dahulu, monggo. Asalkan awal basuhan itu dalam hati kalian sudah berniat. Seperti itu. Nah, kemudian untuk sunnah-sunnahnya mandi, ini jumlahnya ada 17. Kami ringkas saja. Yang pertama adalah membaca basmalah. Nah, karena ini di dalam kamar mandi, maka basmalahnya cukup di dalam hati, jangan sampai dilafalkan. Kemudian yang kedua adalah ghuslul adza, membasuh pada bagian-bagian tubuh yang masih kotor. Entah itu kotornya karena suatu hal yang suci atau suatu hal yang najis. Ini harus dihilangkan terlebih dahulu, sehingga apa? Tidak ada yang menghalangi masuknya air ke dalam kulit. Kemudian yang berikutnya adalah wudhu, ya. Jadi sebelum kalian membasuh yang pertama kali sambil berniat, maka diawali dulu dengan wudhu. Cara wudhunya bagaimana? Ya sama seperti halnya wudhu seperti biasanya. Kemudian yang berikutnya adalah wataslis, artinya dari basuhan masing-masing anggota ini diulangi sampai 3 kali, ya. Misalkan membasuh kepala, maka kepala ini dibasuh sampai 3 kali. Kemudian yang berikutnya adalah watakhlilu lisya'ri wal asabi' bil ma'. Sunahan berikutnya adalah menyela-nyelani rambut, ataupun kalau punya jenggot ya jenggotnya ini juga disela-selani, atau menyela-nyelani pada bagian jari tangan maupun jari kaki, atau pada bagian yang di situ memungkinkan adanya sebuah lipatan. Itu hukumnya sunnah. Kemudian sunnah berikutnya adalah wadulku, yakni menggosok. Jadi tidak cukup hanya airnya saja sampai ke kulit, tapi dianjurkan atau disunahkan untuk menggosok. Kemudian wataujuh lil kiblat, menghadap kiblat. Sunahan berikutnya adalah menutup kamar mandi. Kemudian yang berikutnya adalah tempat yang digunakan untuk mandi ini tempatnya luas. Nah, kalau tempatnya tidak luas, maka bisa kita akali dengan cara mengalirkan air ke dalam badan, jangan sampai nyemplung kalau tempatnya tidak luas. Kemudian yang berikutnya adalah watarkul isti'anah, meninggalkan meminta bantuan kepada orang lain. Misal karena tangan kita sakit, kita nggak bisa mengambil air dengan gayung. Nah, ini kalau bisa ditinggalkan, kecuali kalau ada uzur baru diperbolehkan. Kemudian berkumur, istinsyak, dan membaca hamdalah setelah keluar dari kamar mandi. Jadi itu beberapa kesunahan-kesunahan dalam mandi besar, ya.
Nah, terkait dengan kemakruhan saat mandi ini juga ada beberapa. Yang pertama adalah israf fil ma', berlebihan dalam menggunakan air. Karena tadi yang disunahkan hanya membasuh anggota badan sebanyak 3 kali. Tapi kalau lebih itu termasuk kategori israf, sehingga buatan sunnah lagi akhirnya menjadi makruh. Terus yang kedua adalah waziyadah ala salas. Jadi menambahkan basuhan pada masing-masing anggota badan lebih daripada 3. Ini juga hukumnya makruh. Nah, kecuali kalau memang yang bersangkutan ini belum merasa yakin atas basuhan yang pertama, yang kedua maupun yang ketiga. Ini dikecualikan seperti itu. Kemudian kemakruhan yang berikutnya ini adalah misalkan air yang digunakan ini air yang tidak dimilikinya sendiri, maka ini pun hukumnya menjadi makruh. Dan yang terakhir ini adalah mandi pada air yang tenang, tidak mengalir. Seperti contoh kamar mandi, di bagian jedingannya itu atau kolam airnya, itu kan airnya sudah lebih dari 2 kolah tapi tidak mengalir. Sehingga kalau misalkan ada orang yang mandi besar langsung nyemplung ke situ, ya sebenarnya masih bisa dikategorikan suci, mensucikan, tapi sangat memungkinkan sekali adanya perubahan air, baik itu sifatnya, baunya maupun warna air tersebut, sehingga di sini dihukumi makruh. Demikian anak-anak terkait dengan tata cara mandi besar. Mudah-mudahan kita semuanya bisa dan menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mensucikan diri dan hatinya, sehingga peribadan yang kita lakukan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari saya banyak kekurangannya, mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.